Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada tema video kali ini kita akan membahas tentang gambaran alam kubur bagi seorang mukmin. Jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Alam kubur tak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati bak tidur seperti pengantin baru. Ketika itu, amal kebajikannya di dunia menjadi buah manis yang siap untuk dipetik. Para mukmin pun mendapat perlakuan berbeda dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik sejak malaikat maut menjemputnya. Al-Bara bin Azib selain menerangkan tentang sakitnya mati juga menceritakan tentang kenikmatannya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Ar-Roh menjelaskan tentang hadis ini. Saat mengurus jenazah di Baqi Al-Farodat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bara dan kawan-kawannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, lantas mereka juga ikut duduk mengelilingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah mayat yang baru dikuburkan. Lalu beliau bersabda sebanyak 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya. Seakan-akan wajah mereka matahari. Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian, malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu lalu berkata, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhoannya." Maka, jiwa itu keluar dengan cara mengalir seperti air yang mengalir. Lalu malaikat itu pun mengambilnya. Lalu para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Lalu jiwa itu keluar dengan bau yang harum, seharum embusan minyak kasturi di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ceritanya. Lalu para malaikat membawa jiwa itu naik. Mereka tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan sekumpulan malaikat ini berkata, "Betapa harumnya roh ini." Lalu para malaikat yang membawanya berkata, "Ini adalah Fulan bin Fulan." Mereka menyebutkannya dengan nama yang paling baik seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia, hingga mereka tiba di langit dunia. Lalu mereka meminta agar langit itu dibuka. Lalu langit itu pun dibukakan baginya. Dia diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya, hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tulislah kitab hambaku di Illiyin dan kembalikan ia ke bumi. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah, dan di dalam tanah pula aku mengembalikan mereka, dan dari tanah pada kali yang lain aku mengeluarkan mereka." Rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian
ada dua malaikat yang mendatanginya lalu mendudukkan mayatnya. Lalu dua malaikat bertanya kepada mayat itu, "Siapakah Robmu?" Lalu dia menjawab, "Robku Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Apa agamamu?" tanya dua malaikat lagi. Dia menjawab, "Agamaku Islam." "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" tanya dua malaikat itu. "Dia adalah Rasul Allah," jawabnya. "Apa yang kamu ketahui tentang benda ini?" tanya lagi dua malaikat itu. "Aku membaca kitab Allah, maka aku beriman kepadanya, dan aku membenarkannya," jawabnya. Lalu dari arah langit terdengarlah suara penyeru, "Hambaku benar, maka hamparkan surga baginya, dan bukakan baginya salah satu pintu surga." Hamba itu pun didatangkan dengan aroma roh yang harum semerbak. Kuburnya dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Dia didatangi seorang lelaki berwajah menawan. Pakaiannya indah dan baunya harum. Orang itu berkata, "Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu." Lalu hamba itu bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang sambil membawa kebaikan." "Aku adalah amalmu yang soleh." Hamba itu berkata, "Ya Robbi, datangkanlah hari kiamat agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku." Ibnu Qayyim menjelaskan, jika orang mukmin diletakkan dalam kuburnya, sebuah pintu menuju surga akan dibukakan di dekat kakinya. Dikatakan kepadanya, "Lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu." Lalu di dekat kepalanya dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, "Lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu." Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, "Sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat." Menurut Ibnu Qayyim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika orang mukmin diletakkan di dalam liang kuburnya, tanah berkata kepadanya, 'Engkau benar-benar yang kucintai. Sebelum engkau berada di atas punggungku, maka bagaimana jika sekarang engkau berada di dalam perutku, agar aku dapat memperlihatkan apa yang akan kuperbuat terhadap dirimu?'" Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 169, jika para mujahid yang mati syahid hidup di sisinya. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah mengisahkan perihal ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arwah mereka, yaitu arwah para syuhada, berada di dalam tembok lok burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantungan di bawah arasy. Dia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Kemudian hingga pada pelita-pelita tersebut, maka Tuhan mereka menjenguk keadaan mereka sekali kunjungan, lalu berfirman, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu?' Mereka menjawab, 'Apakah yang kami inginkan lagi? Bukankah kami terbang dengan bebas di dalam surga ini menurut kehendak kami?' Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal tersebut kepada mereka sebanyak 3 kali. Setelah mereka merasakan bahwa diri mereka tidak dibiarkan oleh Allah melainkan harus meminta, maka berkatalah mereka, 'Wahai Tuhan kami menginginkan agar Engkau mengembalikan arwah kami ke jasad kami, hingga kami dapat terbunuh lagi demi membela jalan-Mu sekali lagi.' Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak mempunyai keperluan lagi, maka barulah mereka ditinggalkan." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, siksaan dan kenikmatan ditimpakan kepada jiwa dan badan. Jiwa dapat merasakan kenikmatan dan siksaan terpisah dari badan. Jiwa bisa merasakan kenikmatan dan siksaan dalam hubungannya dengan badan, dan badan berhubungan dengannya. Kenikmatan dan siksaan ditimpakan kepada keduanya dalam keadaan seperti ini bersama-sama, sebagaimana jiwa yang bisa merasakan sendirian.
Menurut Ibnu Qayyim, pendapat para ulama salaf mengatakan bahwa jika seorang yang sudah meninggal dunia dan menjadi mayat, dia akan berada dalam kenikmatan atau siksaan. Hal ini akan dialami roh dan badannya. Roh tetap kekal setelah berpisah dari badan lalu mendapat kenikmatan atau siksaan. Ia terkadang berhubungan dengan badan, sementara badan bersama roh mendapatkan kenikmatan atau siksaan. Pada hari kiamat kubro, semua roh dikembalikan ke badan dan mereka bangkit dari kubur untuk menghadap Rabbul Alamin. Hanya bagaimana kunci untuk menempati alam kubur yang nyaman dan bebas dari siksaan? Imam Al-Baihaqi mengungkapkan, amal soleh akan membuat nyaman tempat tinggal di alam kubur, dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surah Ar-Rum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, merujuk pada pendapat Mujahid, tempat menyenangkan yang dimaksud ialah kediaman yang nyaman selama di alam barzah. Fakta ini juga dipertegas dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sandal yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan sholat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, dan zakat ada di samping kirinya, sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik lainnya ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit gambaran alam kubur bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.